Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini. Untuk Kawan Dua pagi ini kita lanjut dengan program acara Forum Kawan Dua dan kita live langsung dari kantor perwakilan untuk wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Seperti yang sudah Anda ikuti sejak pagi tadi, pendengar, kita akan membahas terkait pelayanan haji yang ramah, transparan, dan akuntabel. Pastinya saya juga tidak sendiri pagi ini karena sudah ada di sini karena tuan rumah juga, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, Bapak Dr. Haji Ulias Taha MPD. Selamat pagi Pak Kakanwil. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakanwil untuk waktunya dan juga untuk tempatnya. Di mana RRI boleh diizinkan untuk berbincang-bincang langsung di kantor perwakilan untuk Kanwil, wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, pendengar. Anda juga nanti kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami, di WhatsApp boleh, ataupun juga Anda ingin memberikan komentar Anda langsung di live streaming kami pagi hari ini di YouTube channel RRI Manado. Untuk line WhatsApp dan telepon, tapi nanti di segmen selanjutnya Anda bisa bergabung di 082195 835080. Pak Kakanwil, ini terkait dengan topik kita pagi hari ini, luar biasa, pelayanan haji yang ramah, transparan, dan akuntabel. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, Pak, ini untuk pelayanan haji yang ramah, transparan, dan akuntabel ini apakah memang baru tahun ini atau memang dari musim haji sebelum-sebelumnya juga sudah seperti ini sebenarnya pelayanannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa melalui channel RRI. Hari ini kita menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan haji khususnya di Sulawesi Utara. Untuk kita ketahui bahwa tema yang kita angkat dalam haji ini adalah ramah lansia dan ramah disabilitas. Dan kemudian khusus kami di Sulawesi Utara mengangkat tema ramah dan transparan serta akuntabel. Mengapa kita harus melakukan atau melihat atau membangun sebuah pelayanan yang ramah lansia? Karena kita tahu bahwa untuk haji ini membutuhkan kekuatan atau kebugaran fisik. Sementara mereka yang akan pergi haji itu rata-rata mereka yang telah menunggu puluhan tahun setelah mereka menyetorkan awal daripada perjalanan dari asrama haji. Sebab itu Kementerian pada Agama. posisi itu pada saat mereka berangkat ini kebanyakan mereka sudah pada usia lanjut. Maka kami berkewajiban untuk memberikan dan memastikan bahwa mereka tetap akan terlayani dengan baik. Maka kita mengangkat tema yang ramah lansia, sehingga itu kita harapkan mereka ketika pergi haji itu tidak ada perasaan was-was atau perasaan khawatir terhadap keadaan fisik mereka yang memang sudah lanjut. Maka sebab itu kami menyampaikan pada para petugas bahwa memberikan pelayanan yang ekstra kepada mereka. Lalu kemudian untuk transparan, saya kira kita dituntut ya, transparan dan akuntabel ini menjadi komitmen pemerintah dalam rangka untuk menciptakan good governance. Bagaimana kita menciptakan pemerintah yang bersih, pelayanan yang baik, itu maka suatu hal yang menjadi penting adalah kita harus transparan, lalu kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Baik, jadi sebenarnya memang dari setiap musim haji selalu pelayanannya ramah ya Pak ya. Cuma memang tahun ini tadi dijelaskan oleh Pak Ulias ramah lansia dan juga ramah disabilitas. Mungkin ini juga sebagai peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak Ulias ya. Baik, dan kalau misalnya untuk pelayanannya sendiri berarti ada peningkatan untuk petugas-petugas haji, berarti ditingkatkan juga dong Pak untuk pelayanannya. Betul. Dalam rangka untuk kita menyiapkan petugas, itu kita sudah memiliki standar operasional prosedur untuk mereka yang memberikan pelayanan. Kemudian dalam rangka untuk rekrutmen para petugas juga kita sudah memiliki standar rekrutmen yang terhadap para petugas dengan berbagai kualifikasi dan klasifikasi layanan-layanan yang mereka akan lakukan. Misalnya bagi mereka yang diangkat menjadi petugas haji di bidang
pembimbing haji, maka mereka disyaratkan adalah telah memiliki sertifikat pembimbing haji. Nah, jadi sertifikat pembimbing haji ini bisa diambil di beberapa perguruan tinggi yang melakukan itu, dan tidak semua orang memiliki sertifikat itu, sehingga kita memastikan bahwa mereka yang jadi pembimbing itu adalah betul-betul memiliki kualitas dan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk itu. Nah, ada juga pelayanan kesehatan. Lalu kemudian pelayanan kesehatan tentu mereka yang dokter, kemudian perawat, dan lalu kemudian pemandu atau TPHI. Nah, mereka ini yang memiliki kualifikasi tentu yang dipersyaratkan untuk menjadi ketua kloter atau pembimbing kloter yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh tentu oleh Permen daripada Menteri Agama. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, berarti persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Agama khususnya di Provinsi Sulawesi Utara ya Pak Ulias ya. Dan kalau di Sulawesi Utara sendiri Pak, untuk jamaah haji tahun ini berapa banyak Pak? Ya, untuk Sulawesi Utara alhamdulillah kita tetap mendapatkan kuota 713 bagaimana kuota sebelum-sebelumnya. Kemudian dalam perjalanan pendaftaran kemudian pelunasan, ada mekanisme yang telah kita tempuh itu bahwa mereka itu ada yang minta untuk mutasi di luar daerah ke daerahnya, misalnya ketika mereka ketika mereka pada saat mendaftar 10 tahun yang lalu itu mereka berada atau berdomisili di Sulawesi Utara. Nah, pada perjalanan mereka itu kemudian mereka pindah domisili, sehingga ini yang membuat kita harus melakukan mekanisme itu, dan sampai dengan hari ini yang membuat atau yang melakukan mutasi itu adalah 20 orang, sehingga kita tersisa menjadi 691 orang seluruh jamaah haji Sulawesi Utara yang akan kita berangkatkan. Oke, baik. Jadi ada pendataan ulang ya, karena ada 20 calon jemaah haji tadi yang pindah ke daerah lain Pak ya. Baik. Nah, kalau perbandingannya dengan petugas haji, Pak, ini berapa banyak untuk petugas haji untuk menghandle 600-an jamaah haji ini, Pak? Ya, memang secara kuantitatif ya, kita agak kurang sebanding ya dengan jumlah jamaah yang dilayani dengan petugas yang disiapkan. Untuk kloter saja, kita biasanya pada tahun lalu itu mendapatkan 5 orang, satu kloter, ini tinggal 4 orang. Ini 4 orang itu memang yang terkurangi dari kesehatan. Kesehatan itu biasa dokter 1, baru kemudian 2 perawat. Lalu kemudian untuk Kementerian Agama mendapatkan satu kloter itu 2, yaitu TPHI dengan TPIHI, tim pemandu haji dengan tim pembimbing haji. Nah, 2 orang ini kemudian di kesehatan 2 orang, maka kita mendapatkan 8 orang dari 2 kloter. Jadi seluruhnya 691, kita mendapatkan petugas haji di dalam kloter 2 dari Kementerian Agama dan 2 dari Kementerian Kesehatan setiap kloter, sehingga seluruhnya ada 8 orang. Tetapi alhamdulillah kita mendapatkan tambahan 5 orang dari tim petugas haji daerah TPHD. Alhamdulillah untuk tahun ini TPHD yang bisa masuk dalam kloter kita ini adalah 1 dokter, baru 1 pembimbing haji, kemudian yang 1 dari unsur kepolisian, sehingga itu kita anggap sebagai perlindungan jamaah, linjam ya, karena dia tapi pada tugasnya itu adalah pelayan umum. Jadi kita ada 3 pelayanan umum, lalu kemudian 1 dokter, 1 pembimbing ibadah dari tim petugas haji daerah. Lalu kemudian ada 1 orang dari KBIHU, dari kelompok bimbingan ibadah haji, yaitu KBIHU Al-Mabrur, Masjid Raya Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga kita mendapatkan tambahan petugas itu ada 6 orang. Jadi alhamdulillah seluruhnya kalau ditambah dari kita 8 orang, kemudian ditambah dari daerah, lalu kemudian KBIHU 1, maka seluruhnya berjumlah 14 orang. Oke, 14 orang ya. Kalau menurut Pak Kakanwil, apakah itu sudah cukup Pak, atau memang
masih perlu ditambah nih? Karena Memang jemaah kalau haji kan dari sisi kuantitas memang kurang, tetapi kita yakin bahwa dengan strategi yang kita bangun untuk memberikan bekal terhadap petugas, bagaimana cara untuk mengatasi atau memberikan pelayanan dengan jemaah yang begitu banyak, 361 kloter, dengan petugas yang di dalamnya hanya 4 orang, tentu kita sudah memberikan bekal kepada mereka strategi dan cara-cara untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah. Karena di dalam kloter itu salah satu strategi yang kita bangun adalah karena keterbatasan itu maka kita membentuk dalam kloter itu ada ketua rombongan dan ada ketua regu. Jadi di tiap kloter itu satu rombongan itu 45 orang, satu regu 11 orang. Jadi itu bisa mengorganisir kloter sehingga bisa membantu petugas yang terbatas. betul ya. Karena kan seperti yang disampaikan di awal ini tahun ini ramah disabilitas, ramah lansia Pak ya. Betul ya. Jadi memang betul-betul harus sebagai petugas haji harus bisa multitasking tadi Pak Iya, Ilyas, betul ya. Baik. Dan pendengar dan juga untuk Anda yang sebentar menyaksikan kami di live streaming kami di YouTube dan juga di TikTok RRI Manado, kita akan lanjut untuk perbincangan kita pagi ini. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sejenak. Saya ingatkan Anda yang ingin memberikan pertanyaan, saran, boleh langsung komentar Anda di live streaming kami di YouTube RRI Manado ataupun juga Anda bisa WhatsApp di 082195835080. Untuk line telepon ditahan dulu, nanti di segmen selanjutnya kita jeda sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Layanan haji yang ramah, transparan, dan akuntabel. Pendengar, masih jadi topik pembahasan kita untuk forum Kauno pagi hari ini. Masih bersama Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara juga, Pak Ulias Taha juga. Dan masih menunggu juga untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan, komentar, boleh langsung di live streaming kami di YouTube RRI Manado ataupun juga di line WhatsApp kami. Untuk line telepon, nanti ditahan dulu. Yang pasti siapkan pertanyaan Anda terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Kalau untuk musim haji tahun ini Pak, sudah sejauh mana prosesnya Pak? Ya, Alhamdulillah saat ini kita tinggal menunggu pemberangkatan ke embarkasi yang dijadwalkan untuk Sulawesi Utara itu berada pada 2 kloter, kloter 13 dan kloter 14 Balikpapan. Untuk diketahui bahwa embarkasi kita itu adalah embarkasi di Balikpapan. Mereka yang kloter 13 ini yang terdiri dari jamaah haji Bola Mengundur Raya plus Kota Bitung itu bergabung pada kloter 13, jumlahnya 360 orang, dan mereka akan masuk asrama haji itu pada tanggal 23, karena tanggal 24 subuh itu kita akan berangkatkan ke
embarkasi Balikpapan, kemudian tanggal 25 mereka akan diterbangkan ke Jeddah. Alhamdulillah sampai hari ini Sulawesi Utara yang dengan jumlah jamaah haji 691 proses pemberangkatan termasuk pengurusan visa sampai minggu kemarin alhamdulillah sudah selesai, sudah clear 100% Sulawesi Utara memiliki visa, dan ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh setiap jamaah haji karena sistem kita sekarang ini dengan biometrik yang harus kemudian melakukan pramanifest ke kedutaan, lalu kemudian kedutaan akan memverifikasi data kita jamaah haji, lalu kemudian mereka mengeluarkan visa. Nah, ada beberapa tempat ini visa ini menjadi masalah, sehingga kami pacu betul itu sebelum keberangkatan. Kita semuanya sudah clear, jamaah kita semuanya sudah memiliki visa. Alhamdulillah minggu kemarin semua itu clear. Oke, baik. Berarti Pak, kalau musim-musim haji tahun lalu kan ketika injury time masih ada nih calon jemaah haji yang mungkin karena ada beberapa hambatan belum bisa berangkat tahun ini bisa diganti. Berarti tahun ini sudah tidak bisa seperti itu lagi, Pak? Ada pengganti yang namanya jamaah haji pengganti. Jamaah haji pengganti itu adalah ketika ada jamaah haji yang meninggal, lalu kemudian ahli warisnya memberikan penggantian, dan itu akan diurus pelimpahan namanya. Sehingga mereka diurus dan itu tetap berlaku. Tapi saja yang saya maksudkan tadi adalah ketika mereka sudah dinyatakan akan berangkat, maka kemudian mereka itu akan kita masukkan pada pramanifest untuk mendapatkan visa dari Arab Saudi. Nah, itu yang saya katakan tadi, yang hari ini sudah tidak bisa lagi ada pergantian jamaah. Tidak ada lagi perlimpahan, sudah tidak bisa karena kita sudah close. Jadi untuk seluruh jamaah haji yang 691 plus petugas 8 orang itu sudah close, tidak bisa lagi diganti dan tidak lagi bisa masuk dan keluar. Oke, baik. Kecuali meninggal, ya itu tidak bisa kalau meninggal tidak bisa kita tahan, kan begitu. Betul ya. Jadi sudah fix lah ya, dan alhamdulillah untuk Sulawesi Utara 100% semuanya aman, lancar semuanya ya. Jadi tinggal menunggu keberangkatan. Nah, kalau setelah masuk di asrama haji, Pak, apa kegiatan-kegiatan dari calon jamaah haji, Pak? Kegiatan kita yang ada dilakukan di asrama haji khusus transit ini, itu sesungguhnya mereka kita gunakan untuk bisa istirahat. Kenapa istirahat? Karena biasanya jamaah haji itu kalau mau pemberangkatan itu banyak walimatul safar, pelepasan jamaah haji, di sana sini mereka hadiri. Nah, ini kan membuat mereka kecapean, sehingga diharapkan ketika di asrama haji itu mereka betul-betul istirahat, lalu kemudian pada saatnya tentu mereka akan kita berangkatkan ke Balikpapan. Dan di Balikpapan itu mereka nanti akan kita berikan juga bimbingan manasik haji untuk pemantapan akhir. Itu biasanya kalau di sana pembimbing haji itu akan mengumpul mereka atau menyiapkan, atau pada saat mereka berkumpul itu diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit mengingatkan kembali mereka yang sudah mendapatkan manasik haji pada saat di Sulawesi Utara ini. Oke, jadi nanti ada 2 Pak ya, manasik haji di Sulawesi Utara, kemudian nanti di Balikpapan juga tetap dapat pembekalan. Iya, ada pembekalan sedikit. Oke, baik. Kalau untuk calon jamaah haji, Pak, yang terbanyak dari kabupaten kota mana, Pak, untuk tahun ini? Kalau untuk tahun ini Kota Manado ada 210 jamaah haji. Tadinya 220-an, tapi mereka yang banyak juga yang mutasi sehingga 210. Yang lainnya itu di Bitung dan Kota Mobagu. Kita berharap bahwa jamaah haji ini yang sudah mendapatkan manasik, lalu kemudian sudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, jadi general check up dari kesehatan, lalu kemudian dinyatakan sehat, tentu harapan kami adalah
apa yang disarankan oleh dokter, yang disarankan oleh kesehatan itu tetap menjadi perhatian daripada jamaah haji. Mengingat karena perjalanan haji ini tidak hanya sekedar perjalanan rohani, tetapi juga perjalanan fisik. Sampai di sana kemudian kita melakukan prosesi manasik haji, tawaf, lalu kemudian sa'i dan lontar jumroh ini membutuhkan fisik yang harus prima. Maka ini kita himbau kepada jamaah haji untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Oke, karena itu yang paling penting ya untuk menjalankan ibadah di sana, wah luar biasa. Dan ini juga Pak, banyak juga masyarakat atau pendengar RRI juga yang bertanya-tanya terkait dengan biaya haji yang menurut mereka hampir setiap tahun ada kenaikan. Nah mungkin tanggapannya dari Pak Kakanwil. Kita pada tahun ini tentu bersyukur ya, Pak Menteri Agama telah melakukan upaya lobby ke berbagai pihak yang memiliki kompeten untuk penentuan besaran biaya perjalanan ibadah haji. Kebiasaan setiap tahun itu naiknya luar biasa sampai 5 jutaan. Tetapi secara nasional BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji tahun ini turun. Secara umum turun ya. Kenapa? Karena kebiasaan itu pada tahun-tahun sebelumnya itu kemudian pada tahun berikutnya itu biasanya naiknya 5 juta. Nah, sekarang kita turun secara umum. Tetapi karena penetapan biaya perjalanan ibadah haji itu mengikuti embarkasi daripada haji. Nah, kenapa mengikuti embarkasi haji yang berbeda-beda? Kita kurang lebih ada 11 embarkasi di tanah air ini, dan itu tentu memiliki jarak yang berbeda antara embarkasi dengan jaraknya sampai ke Jeddah atau Madinah. Sehingga itu yang membuat kemudian biaya pesawat itu menjadi berbeda. Nah, inilah yang kemudian di tiap daerah itu, tiap embarkasi kita berbeda. Secara umum, BP atau biaya perjalanan ibadah haji kita itu 2025 ini di khusus BPN Badan Balikpapan itu 91.213.929 rupiah. Jadi pada tahun-tahun kemarin itu dia memang kalau untuk Balikpapan dengan Banjarmasin itu masih konstan. Nah, yang di tempat lain itu memang turun, tapi kita konstan karena memang jarak kita jauh. Nah, lalu kemudian untuk 91 juta itu tidak semua dibayarkan oleh jamaah haji. Jamaah haji hanya membayarkan kurang lebih 65% atau 70% dari jumlah itu, yang kurang lebih 57.200.000 sekian yang dibayarkan oleh jamaah haji di Sulawesi Utara. Yang disubsidi atau nilai manfaat itu kurang lebih 33.978.500 rupiah. Sehingga ini meringankan para jamaah haji untuk melunasi biaya haji mereka. Baik ya. Jadi kalau secara nasional ada beberapa daerah yang turun. Kalau di daerah Sulawesi Utara mungkin karena di tengah dan juga timur pasti cost-nya lebih tinggi lagi lebih tinggi, ya, betul. Pak Kanwil ya. Jadi memang tetap Pak berarti ya. Ya. Oke. Tetap saja itu sudah bagus Pak, karena kalau tadi kata Pak Kanwil biasanya tiap tahun 5 juta naiknya. Ya, itu artinya bahwa kita bersyukur. Kalau mengikuti tren kenaikan daripada biaya perjalanan ibadah haji, harusnya tahun ini jamaah haji kita itu minimal membayar itu 63 juta. Itu minimal. Tapi nyatanya mereka hanya membayar 57 juta. Itu lebih murah daripada perkiraan awal. Ya. Baik ya. Jadi harus bersyukur yang di Sulawesi Utara ya Pak. Iya, kita Kanwil, bersyukur. Ya. Baik, dan ini juga masih terkait dengan biaya nih Pak, biaya perjalanan haji. Kalau misalnya kita mulai ini ada beberapa misalnya calon jamaah yang mulai tahun ini. Gitu ya. Apakah rincian biayanya sama seperti itu atau mungkin nanti akan mengikuti di tahun keberangkatan Pak? Iya betul, mereka akan mengikuti biaya perjalanan haji pada saat mereka akan berangkat. Tetapi untuk penetapan biaya awal atau setoran awal jamaah haji
sampai tahun ini masih 25 juta. Jadi 25 juta ini sudah berlaku sejak tahun 2012. Jadi 2012 itu kita menyetorkan awal 25 juta, lalu kemudian ketika mereka akan berangkat, berapa yang akan mereka tanggung atau pembiayaan BP namanya, biaya penyelenggaraan ibadah haji setiap orang, maka itu akan di 25 juta akan ditambahkan dengan jumlah yang akan ditetapkan pada saatnya. Oh, nanti menyesuaikan pada Iya. tahun tersebut ya Pak ya. Baik. Nah, kalau ngomongin soal uang atau biaya memang biasanya sangat antusias nih masyarakat pendengar kita, makanya tadi sudah ditanyakan. Kalau masih ada yang kurang nanti di segmen selanjutnya. Kita balik lagi nih Pak ya. Untuk tahun ini di Sulawesi Utara kira-kira Pak ada kendala-kendala apa? Karena kan ini tahun ini ramah disabilitas, ramah lansia. Pasti ada yang dipersiapkan lebih dari tahun-tahun sebelumnya, dan kendala apa yang ditemui di lapangan Pak? Tapi Pak Kakanwil, sebelum kita lanjut lagi, kita harus jeda dulu sejenak pendengar. Nanti setelah ini saya akan bacakan juga untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk di line WhatsApp ataupun juga di live streaming kami di YouTube. Dan kami juga akan menerima line telepon di 0821 9583 5080. Jadi tetap bersama kami di Forum Kawanua. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Pendengar dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara masih di Forum Kawanua juga, dan saya masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon boleh di 0821 9583 5080. Tapi yang tadi Pak, kendala-kendala yang dihadapi nih Pak untuk musim haji tahun ini, sebelum kita terima penelpon dan juga baca pertanyaan yang sudah diberikan oleh pendengar dan penonton kami Pak. Ya, pada umumnya kendala yang kita hadapi itu adalah pada saat pelunasan ada saja masyarakat yang belum siap dengan uangnya untuk memberikan pelunasan. Sehingga untuk tahun ini dari jamaah haji yang reguler yang harusnya perangkat sesuai dengan nomor urut porsi itu ada kurang lebih 60 orang tidak bisa melunasi, dan itu digantikan oleh jamaah haji cadangan. Nah, sehingga yang mereka yang membatalkan itu ketika kami tanyakan apa alasannya, alasan lebih banyak itu karena belum memiliki uang untuk bisa melunasi. Sisanya adalah karena kesehatan. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, kendala bagi jamaah haji kita adalah mereka ini rata-rata mereka yang akan berangkat ini tidak memiliki pengetahuan tentang manasik haji yang baik, sehingga kita harus berupaya bagaimana manasik haji yang dijadwalkan di Kementerian Agama 10 kali bagi jamaah haji itu kita maksimalkan untuk bisa memberikan kepada mereka. Ketika saya tanya di beberapa jamaah haji, saya mengunjungi beberapa kabupaten kota, itu ketika saya tanya siapa yang ketika setelah mendaftar pada tahun 2015 lalu dan kemudian ketika dia mendaftar selama 10 tahun dia menunggu, 10 tahun itu dia belajar manasik. Ternyata tidak ada satupun. Mereka itu pasif betul untuk belajar tentang manasik. Nanti ketika ditetapkan
namanya menjadi calon jamaah haji yang akan berangkat, baru itu mulai cari-cari manasik di mana. Ini yang jadi kendala kita. Maka saya sering menghimbau pada calon jamaah haji yang sudah mendaftar, mari gunakan waktu setiap saat itu kalau ada waktu lowong, kita buka-buka buku manasik yang ada, sehingga itu bisa membuat kita mampu memahami ketika kita berangkat. Nah, kita sudah punya ilmu manasik haji. Oke, baik. Jadi calon jamaah haji itu selain mempersiapkan uangnya juga mempersiapkan dirinya ya. Iya, Pak, ya? betul. Pengetahuan tentang manasik. Betul. Nanti agar ketika sudah dapat jatahnya Sudah tidak- paham iya, gitu. Tidak bingung lagi harus Ya. gimana ya Pak, ya, apalagi setelah saat menjalankan ibadah haji. Kita terima penelpon dulu Pak Kakanwil. Forum Kawanwa, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Forum Dengan Kawanwa siapa di RRI mana? Pusat Manado. Dengan Ferdi Cliff yang ada di Motoling, Minahasa Selatan. Oke, Ferdi Cliff dari Minsel. Silakan Ferdi. Ya, selamat pagi Bapak Kakanwil, Selamat Provinsi pagi. Sulawesi Utara dari Kementerian. Ya. Saya cuma bertanya begini Pak, ada kan 2 jalur, saya dengar-dengar begitu. Ada reguler dan jalur khusus. Jadi pertanyaan saya, mekanisme atau prosedur untuk menjadi calon jamaah haji khusus itu prosedurnya seperti apa dan biayanya Baik. boleh berapa gitu. Oke. Dan apakah di Sulawesi Utara ada calon jamaah haji yang berangkat menggunakan jalur khusus? Baik, baik. Nah, itu saja ya Bapak, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Ini dari Minahasa Selatan. Kalau masih ada yang ingin bergabung di belakangnya boleh di 082195 835080 sambil saya bacakan juga yang sudah bergabung di yang sudah memberikan komentar di live streaming kami di YouTube. Dari Aiki 9. Assalamualaikum Pak, kalau boleh tahu berapa lama menunggu antrian untuk calon jamaah haji di Sulawesi Utara? Kemudian apakah kita yang masih lama antriannya bisa ada akses untuk ikut latihan atau manasik haji? Boleh. Sebelum dijawab kita terima satu lagi penelponnya. Forum Kawanwa, selamat pagi. Ya, halo. Forum Kawanwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Steve Kolibu. Ya, dengan siapa di mana Pak? Bung Benijo di Bolmot. Oke, Bung Benijo silakan Bung Benijo, mungkin karena jauh agak delay sedikit bisa langsung ke pertanyaannya Bung Benijo. Oke, ya. Pertama-tama ya, tak langsung ke narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung Bung Benijo. Oke, tentunya kita langsung pertanyaan ya Pak ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama Pak. Apa sih beda haji reguler dengan biaya, maksudnya biaya ONH dengan ONH plus, ongkos Oke. naik haji plus. Itu bedanya di mana? Itu bedanya Baik. di mana? Setahu kita kalau ONH plus itu untuk menjadi daftar tunggu langsung ketika langsung mendaftar langsung berangkat ya. Itu kalau ONH plus mungkin seperti itu. Baik, Terus baik. pertanyaan kedua, ketika para jamaah melaksanakan rukun haji sudah di tanah suci, maka tentunya ketika salah satu rukun haji yang mereka lakukan itu tidak dapat dilaksanakan, satu saja tidak dilaksanakan, mungkin karena alasan sakit, apakah itu bisa menyandang haji yang mabrur ya, menyandang haji yang mabrur ketika salah satu rukun mereka tidak laksanakan ketika kembalinya ke tanah air. Terus yang ketiga, apa sih perbedaan haji reguler dan umroh itu? Kalau mungkin syarat-syarat rukun haji juga, apakah umroh itu sama dengan haji reguler? Itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bung Benijo di Bola Mongondo Utara, Pak Kakanwil, Pak Ulias. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama juga dari Ferdi dan juga Bung Benijo. Boleh langsung ditanggapi yang dari Bung Benijo dulu. Ada 3 pertanyaan nih Pak Ulias. Ya, saya kira yang pertama dulu ya, tadi dari Minahasa Selatan Oke, boleh. bertanya tentang apa beda
haji reguler dengan haji khusus. Saya kira kalau haji reguler itu adalah mereka yang mendaftarkan melalui daftar Siskohat yang di Kementerian Agama, dan pertama mendaftarkan itu dengan biaya 25 juta. Itu setornya melalui Bank Penerima Setoran Haji BPSH. Lalu kemudian haji khusus itu diurus oleh penyelenggara haji khusus. Jadi ada PIK yang mengusul itu mereka itu adalah pihak swasta atau dalam namanya penyelenggara haji khusus. Itu tidak diurus oleh Kementerian Agama. Lalu kemudian biayanya berapa, itu biasanya ada standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, tidak boleh melebihi standar yang telah diberikan kepada penyelenggara haji khusus. Nah, berapa tahun mereka menunggu pada penyelenggaraan pada ibadah haji khusus? Kalau dulu kita mengenal itu, tadi juga akan saya combine dengan pertanyaannya Pak Beni. Haji plus itu kalau dulu itu kita sebut dengan haji plus, tapi sekarang itu yang disebut dengan haji khusus. Nah, mereka yang kalau dulu haji plus itu mendaftar tahun ini, berangkat tahun ini. Karena apa? Mereka itu penyelenggara haji khusus itu diberikan jatah. Itu mereka mendapatkan jatah kurang lebih 10.000 untuk seluruh Indonesia. 10.000 itu kurang lebih, dan itu dibahagi kepada penyelenggara haji khusus di mana mereka berada. Dan kemudian mereka itu mencari jamaah juga. Nah, tetapi biayanya agak mahal, kurang lebih 100 juta sekian. Nah, itu pada tahun-tahun kemarin, tapi untuk saat ini sesuai informasi yang kami dapatkan, haji khusus itu mendaftar tahun ini itu masa tunggunya kurang lebih 4-5 tahun. Jadi bayangkan, yang reguler itu 10 tahun sampai 13 tahun, nah untuk Sulawesi Utara ya, tapi kalau haji khusus itu mereka 4-5 tahun. Nah, tapi biayanya mahal. Kalau reguler itu biayanya hanya 57 juta sekian. Karena ada nilai manfaat atau subsidi yang diberikan, khusus untuk kumulatifnya hanya 91 juta. Memang agak jauh beda dengan haji khusus. Maka itu yang berbeda. Nah, lalu kemudian tadi dikatakan berapa tahun masa tunggu. Ya, hari ini jumlah yang sudah terdaftar di Siskohat itu kurang lebih 11.000 sekian. Nah, kalau kita bahagi 713 setiap tahun kita mendapatkan kuota, maka 11 juta itu dibahagi 700 itu kurang lebih 13 tahun. Jadi 13 tahun sampai 14 tahun kita menunggu. Nah, kalau kita mendaftar hari ini berarti kita nanti 2040 baru bisa berangkat. Nah, lalu ada tadi pertanyaan bagus. Apakah kami bisa mendaftar tahun ini tanpa harus menunggu waktu keberangkatannya, bisa berangkat? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin sampaikan ada sistem yang kami bangun itu di Kementerian Agama itu, mulai dari pusat itu ada jatah untuk lansia prioritas. Lansia prioritas itu kita akan diberikan jatah ke setiap daerah. Nah, kita mendapatkan tahun ini ada kurang lebih 10 orang atau 11 orang. Nah, lalu kemudian itu kita cari yang lansia di kita. Nah, lansia itu nanti kita akan urutkan mereka punya umur, mulai dari yang tertua sampai mendapatkan yang 11 orang pada usia tertentu. Nah, kalau misalnya usia tertua hari ini ya, kalau di Sulawesi Utara ini ada 82 tahun. Nah, jadi 82 tahun, kalau 82 tahun ada 11 orang yang berusia 82 tahun, maka mereka itu disebut lansia. Yang 81 tidak bisa dapat jatah. Tetapi dengan catatan, mereka yang di prioritas lansia itu adalah ketika mereka sudah minimal 5 tahun dalam masa tunggu pendaftaran. Jadi tidak boleh tahun ini mendaftar, baru tahun depan jadi lansia, tidak bisa. Kalau akan begitu nanti orang berlomba-lomba yang 90 tahun mendaftar. Nah, jadi makanya ini kita membangun sistem yang itu adil, transparan, dan akuntabel. Ini yang maksudnya pelayanan haji yang transparan dan akuntabel. Tidak datang-datang dia mendaftar tahun ini, tahun depan bisa. Nah, lalu kemudian ada pendamping mahram. Pendamping mahram itu misalnya ada istrinya yang pergi haji tapi suaminya belum masuk pada jatah masuk pada tahun ini misalnya. Maka suaminya itu dengan catatan sudah mendaftar masa tunggunya minimal 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun, tapi dia belum bisa
masuk jatah reguler berangkatnya pada tahun ini, karena dia memahromi atau mendampingi mahromnya, maka dia bisa ditarik menjadi pendamping mahrom. Nah, itu mekanisme yang kita lakukan. Jadi bisa Pak, bisa. Tapi tidak serta-merta dan tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua. Ada syarat-syaratnya. Betul, ya, ada mekanisme dan Lalu yang syarat-syarat terakhir tadi ya, ada yang menyatakan kalau misalnya ada rukun haji yang tidak dilakukan, apakah dia jadi haji mabrur? Jangankan mabrur, hajinya tidak sah Pak. Jadi bukan hanya ini, memang tidak sah hajinya. Karena apa? Rukun haji itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau ada yang tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Maka oleh sebab itu kami berupaya dan selalu berusaha untuk memberikan pemahaman manasik kepada jamaah haji. Tujuannya itu agar mereka betul-betul paham tentang rukun haji. Karena haji ini hanya satu kali dalam seumur hidup. Kalaupun ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, itu adalah berkah dan rezeki dari Allah. Tetapi kalau orang yang hanya pas-pasan, itu hanya bisa pergi 1 kali. Dan memang 1 kali itu wajib. Maka kita pastikan haji kita itu betul-betul sempurna. Bagaimana kesempurnaan haji itu bisa dilakukan? Maka menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk kami Kementerian Agama memiliki tanggung jawab itu untuk memastikan mereka jamaah haji memiliki pengetahuan tentang manasik haji. Baik, tadi juga masih ada satu dari Pak Benijo ini terkait dengan umroh dan haji tadi sempat disampaikan Iya, juga. kalau umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja. Kalau haji itu hanya dilakukan pada bulan haji, maka perbedaan haji dan umroh, betul tadi ini jadi pengetahuan masyarakat saja, bahwa yang membedakan haji dan umroh, makanya umroh itu dikatakan haji kecil. Nah, karena dia tidak boleh haji, tidak boleh disebut haji, karena memang haji itu adalah ketika kita wukuf di Arafah, al-hajju Arafah, maka Arafah itu yang menjadi pembeda haji dengan umroh. Nah, kalau umroh itu tidak ada wukufnya di Arafah, tapi kalau hanya pergi untuk melihat Arafah boleh. Nah, jadi orang umroh itu biasanya, bukan biasanya, memang harus melihat Arafah. Ketika ini mereka diajak jalan-jalan melihat Arafah, Musdalifah dan Mina. Tapi tidak dalam proses ibadah haji. Oke, hanya untuk katakanlah wisata. Iya, wisata, gitu ya. melihat mana ini Arafah, mana ini Musdalifah, mana ini Mina. Oke, tapi baik. kalau haji memang wukuf, memang berdiam. Ya. Tadi juga ada Pak yang di pertanyaan di YouTube tadi, apakah sudah bisa ikut untuk pembekalan atau manasik haji walaupun daftar tunggunya masih lama? Iya, begini, ini pertanyaan yang baik dari masyarakat, tetapi kita ini pemerintah ini, Kementerian Agama pada tahun-tahun kemarin ya, 3 tahun berturut-turut kami melakukan yang namanya manasik haji seumur hidup. Manasik haji seumur hidup itu kami berikan kepada masyarakat siapa saja yang mau ikut. Orang yang sudah mendaftar boleh, yang tidak mendaftar pun boleh. Itu kami lakukan. Apalagi yang sudah mendaftar, itu kami lakukan dengan gratis Pak. Jadi kami di daerah-daerah itu membuat manasik haji tanpa bayar, mengundang masyarakat, dan itu kami biayai sendiri. Itu yang namanya manasik haji seumur hidup. Akan tetapi, mohon maaf, ini karena kami juga memiliki mitra kami itu KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Mereka ini kita anggap sebagai mitra yang luar biasa, karena apa? Mereka memiliki tanggung jawab dan begitu dengan aktif mereka memberikan manasik haji kepada masyarakat. Maka ketika mereka mengatakan, kalau Kementerian Agama sudah melakukan manasik haji seumur hidup dan gratis, siapa lagi yang ikut manasik di KBIHU kami Pak? Maka ini menjadi pertimbangan kami juga. Tapi kenapa? Kenapa ini kami menjadi pertimbangan di KBIHU untuk bisa menerima aspirasi mereka? Karena apa? Kami pun menyadari bahwa manasik haji seumur hidup yang kami lakukan itu kepada masyarakat itu memang tidak maksimal. Karena apa? Kami tidak memberikan manasik haji secara detail sebagaimana yang diberikan oleh KBIHU. Maka ketika mereka mengatakan, biarlah kami akan memberikan manasik kepada masyarakat, agar mereka betul-betul memahami dan kemudian terstruktur dan sistematis mereka memahami manasik haji. Maka ini sebagai respon terhadap mitra kami, ya tentu juga ini harus kita dengar, dan ini untuk sama-sama kita bisa memberikan bimbingan kepada jamaah. Tetapi tidak menutup kewajiban daripada Kementerian Agama pada saat
kita akan memberangkatkan jamaah haji reguler seperti saat ini, maka Kementerian Agama tetap menjadwalkan 10 kali manasik haji untuk jamaah haji. Itu bentuk tanggung jawab kami di situ. Oke, baik ya. Dan ini juga ada satu mungkin pertanyaan terakhir yang masuk di WhatsApp kami. Assalamualaikum Pak Kakanwil, Kemenak Sulawesi Utara. Ingin bertanya, katanya kenapa biaya haji tiap tahun naik dari Arif. Tapi tadi sudah dijawab sebenarnya tadi ya. Ya, kalau secara umum kenapa naik? Karena memang setiap tahun itu ada perubahan kurs. Kita ini menabung haji dengan kurs rupiah. Sementara perjalanan dan biaya haji itu ditentukan dengan kurs dolar. Sehingga ketika terjadi kenaikan dolar, itu akan mempengaruhi terhadap kenaikan biaya haji. Yang kedua, itu pengaruh terhadap operasional jasa yang kita pakai, misalnya pesawat. Pesawat itu kan kita tidak bisa memastikan apakah tahun ini lebih murah dari tahun depan. Nah, itu kan usaha yang berkaitan dengan maskapai penerbangan. Lalu kemudian transportasi lain-lain, kemudian konsumsi dan seterusnya. Nah, ini yang membuat kenapa ada kenaikan-kenaikan. Secara rasional seperti itu. Baik ya, karena juga seperti tadi ya, kurs itu naik turun dan ada biaya-biaya lainnya. Kita terima penelpon yang terakhir, satu yang terakhir, Forum Kaunua, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru segar ini dengar suara perempuan. Dengan Ibu siapa di mana dan langsung ke pertanyaannya, Bu. Berhubung waktu kita juga sudah sangat Ibu terbatas. Fatmawati. Ibu Fatmawati Steve di Bitung. Bu Fatmawati di Bitung, silakan Bu Fatmawati untuk pertanyaannya. Pak Ustadz, saya ingin tanya, soalnya penasaran nih. Begini, bagaimana Ustadz kalau seseorang atau seseorang naik haji itu yang sudah lansia, apakah dia ada pendamping? Terus kalau misalnya pendamping itu bisa dipakai biaya atau bagaimana? Itu aja pertanyaannya Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk Ibu Fatmawati di Bitung ya, jadi penelpon yang terakhir. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan sedikit ya terkait pendamping ini, tapi boleh dijelaskan lagi. Iya, memang ada dua pemahaman tentang lansia. Ada lansia prioritas, ada lansia reguler. Yang bisa ada pendamping itu adalah lansia prioritas. Lansia prioritas itu yang ditentukan jatahnya oleh Kementerian Agama Pusat setiap daerah. Nah, itu yang ada pendampingnya. Tetapi yang lansia yang kemudian masuk pada reguler itu tidak mendapatkan pendamping. Tetapi yakinlah Ibu, lansia yang tidak memiliki pendamping ini adalah kami sudah memiliki program yang ramah lansia. Jadi mudah-mudahan mereka yang tergolong lansia atau ada yang keluarga mereka yang om, tante atau orang tua mereka yang pergi haji lalu kemudian sudah lanjut usia, mudah-mudahan jangan khawatir Bu. Kami memiliki komitmen betul terhadap bagaimana ramah lansia ini untuk bisa memprioritaskan pelayanan terhadap lansia. Kita lihat di beberapa YouTube, media sosial, bagaimana ketika para petugas haji itu bisa memikul jamaah haji yang tua yang tidak bisa jalan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ini salah satu komitmen kami untuk memberikan pelayanan dan memastikan, meyakinkan kepada keluarga jamaah haji yang lansia, insya Allah di sana mereka akan kami layani betul karena para petugas haji itu sudah diberi bekal. Anda menjadi pelayan tamu Allah, carilah berkah untuk bisa melayani mereka. Maka mereka-mereka yang lansia jangan khawatir dan tetap tentu kami berharap kita bisa menjaga kesehatan. Kalau kemudian tidak banyak melakukan aktivitas yang tidak penting, yang tidak perlu, sehingga kita fokus kepada penyelenggaraan haji yang intinya adalah pada puncak haji di Arafah pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Mulai dari tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, itu puncak
pelaksanaan haji. Maka bagi yang lansia kami sarankan untuk menjaga kesehatan, lalu kemudian fokus saja di 7 hari itu, dan yang lainnya diperbanyak istirahat. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kakanwil. Tapi mungkin ada pesan-pesan Pak kepada calon jemaah haji atau mungkin juga kepada umat muslim di Sulawesi Utara yang sudah ada di daftar tunggu? Oh ya, untuk terakhir ini kami menyampaikan pada para jamaah haji, terutama juga pada keluarga jamaah haji, kita akan melakukan pelepasan jamaah haji khusus untuk Manado dan sekitarnya. Kita akan melakukan pelepasan haji oleh gubernur pada tanggal 20 Mei ini bertempat di asrama haji itu pada pukul 13.00, dan para jamaah haji mohon untuk menyiapkan bekal yang akan dibawa, termasuk pakaian ihram dan baju secukupnya, jangan terlalu banyak dibawa baju. Lalu yang paling penting adalah jangan membawa barang-barang yang dilarang di pesawat. Yang terakhir, jamaah haji kloter 13 dan 14 akan masuk asrama transit di Tuminting, Manado. Kami sampaikan bahwa pengantar keluarga itu tidak boleh masuk ke dalam, hanya sampai di pintu gerbang asrama haji, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Itu kalau berkangen-kangenan cukup dari rumah, dari mana langsung kangen. Begitu masuk di asrama haji, mereka akan kita konsinyir betul, mereka kita betul-betul karantina untuk bisa beristirahat, tidak ada lagi yang mengganggu, sehingga kita harapkan mereka ketika berangkat ke Jeddah itu ke Arab Saudi, mereka sudah dengan badan yang prima. Baik. Terima kasih Pak Dr. Terima Haji kasih. Wayan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk tempatnya Pak ya, dan juga waktunya sudah bisa berbincang-bincang bersama RRI pagi ini. Mudah-mudahan juga untuk pendengar dan juga kepada yang nanti ada yang kelewat boleh nonton di YouTube channel RRI Manado, kita tetap buka, nanti boleh di subscribe juga. Dan demikian pendengar untuk perbincangan kami di pagi hari ini untuk Forum Kawanwa dengan topik pelayanan haji yang ramah, transparan dan akuntabel. Saya Steve Kolibu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di Forum Kawanwa dengan edisi selanjutnya dan juga topik yang menarik lainnya. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.